Halo semuanya, selamat datang di channel Sebelum Tua. Jadi di channel saya ini saya akan sharing seputar kehidupan, seputar ide-ide bisnis, dan berbagi pengalaman atau sharing pengalaman bagaimana caranya menghadapi dunia yang karena ini. Dan semoga saya bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Nah, ketika kita baru lulus sekolah atau keadaan lagi menganggur, kita pasti dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu bekerja sebagai karyawan atau membangun bisnis sendiri atau berdagang sendiri. Nah, sebelum kita memutuskan dua hal tersebut, kita harus mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pilihan kita tersebut. Karena hidup ini adalah pilihan, kita gak bisa gak bisa mengkerdilkan satu hal dan satu hal lainnya juga. Oke, yang pertama saya akan mengutarakan kelebihan dari menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan. Kelebihan yang pertama dari menjadi seorang karyawan yaitu memiliki finansial yang aman. Karena kan kalau karyawan itu misalkan kalau dapat gaji per bulan, ya gak usah khawatir gitu, tiap bulan pasti ada gaji. Tinggal kita pintar-pintar dalam mengelola uang tersebut. Keuntungan yang kedua, mendapatkan asuransi kesehatan. Ya, gimana asuransi kesehatan ini ketika kita sakit atau bahkan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita pun bisa menggunakan asuransi dari perusahaan. Dan yang ketiga adalah menambah pengetahuan, karena ketika kita kerja mau di bidang apapun itu, mau sebagai posisi apapun, maka akan menambah pengetahuan untuk diri kita dan juga menambah pengalaman. Dan sekarang saya akan membahas juga tentang keuntungan atau kelebihan dari menjalankan bisnis sendiri ataupun usaha sendiri ataupun berdagang. Yang pertama adalah mendapatkan keuntungan yang kita ingin. Jadi kalau berdagang itu atau berbisnis, kita ingin mendapatkan penghasilan sehari 100.000 bisa, 200.000 bisa, bahkan sehari 1 juta pun bisa. Atau ada orang yang sehari 10 juta pun itu bisa. Yang kedua, kamu bisa menjadi pemimpin bagi usahamu sendiri. Karena sekecil apapun usaha kamu, Anda adalah bosnya. Walaupun Anda tukang cilok, Anda tukang telur gulung, Anda tukang martabak atau apapun itu, tapi Anda sendirilah bosnya. Maaf ya, agak belepotan. Jadi kita itu yang memanage keuangan, yang berorganisasi sendiri, itu kan. Jadi semuanya itu tergantung kita, maka di situ kita belajar untuk menanamkan sifat kepemimpinan yang ada di diri kita. Yang ketiga, meraih potensi diri sendiri. Karena dalam berusaha atau berdagang, kita itu harus ditekan untuk terus berinovasi, terus konsisten, supaya usaha kita itu dapat berkembang. Setelah tadi kita membahas dua kelebihan dari masing-masing bidang, usaha dan bekerja, sekarang saya akan membahas dua kekurangan dari masing-masing bidang. Yang pertama, kekurangan dari menjadi seorang pekerja. Kekurangan yang pertama dari seorang pekerja adalah mudah terganggu kesehatan, apalagi kalau kerja terus-terusan lembur. Meskipun ada cover asuransi kesehatan, ya tapi kan kadang klaimnya ribet dan segala macam, walaupun ada yang juga. Kekurangan yang kedua, terkadang penghasilan itu tidak sepadan. Kita kadang kerja 12 jam, 13 jam, tapi hanya digaji misalkan sekitar 2 juta per bulan. Itu ada gitu di tempat saya, di lingkungan saya yang seperti itu. Ya kalau penghasilannya sepadan sih ya oke aja. Kekurangan yang ketiga, kita itu tidak bebas dalam melakukan sesuatu. Terkadang kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di perusahaan, atau terkadang yang membuat kita tidak betah itu rekan-rekan kerja yang toksik,
atau atasan yang toksik atau atasan yang seenaknya, ya itulah yang harus dihadapi sebagai pekerja. Nah, setelah membahas kekurangan dari menjadi seorang karyawan, sekarang saya akan membahas juga kekurangan dari menjadi pedagang atau wirausaha atau pebisnis. Yang pertama, kondisi pasar tidak stabil. Terkadang hari ini laku banget, terkadang besoknya sepi banget gitu, dan seterusnya. Ya, disitulah kekurangan menjadi seorang wirausaha. Yang kedua, adanya persaingan, karena mustahil dalam wirausaha atau berdagang tidak ada persaingan, itu mustahil. Contohnya seperti kita dagang telur, pasti saingan penjual telur di daerah kita itu bisa sampai 2, 3, 4, 5 atau bahkan 10 gitu. Dan itulah yang harus kita hadapi. Dan kekurangan yang ketiga untuk menjadi seorang wirausaha adalah kekurangan yang nomor 3 ini, kekurangan yang paling mengerikan. Karena kekurangan ini adalah kebangkrutan. Kebangkrutan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang tidak stabil tadi, atau persaingan tadi yang harganya tidak wajar. Misalkan kita jual telur 28.000, kita punya keuntungan 1.000 misalkan ya, sedangkan pesaing kita jual harga modal 27.000 misalkan. Nah, itu bisa menyebabkan kita bangkrut juga, ataupun dari orang-orang yang hutang atau ya penipuan dan sebagainya. Nah, setelah saya menjabarkan kekurangan dan kelebihan dari bekerja menjadi karyawan atau berwirausaha atau berdagang, yang harus Anda pilih adalah keputusan Anda sendiri, itu buat pilihan mana bebas. Tapi kalau Anda menanya pendapat saya itu tetap memilih berwirausaha atau berdagang. Karena apa? Alasannya pertama, kalau kerja di daerah saya itu ya gajinya kecil gitu. Gajinya kecil, hanya UMR sekisaran 3.200.000 gitu. Kalau ya itu juga kotor gitu kan. Kita berangkat harus pakai bensin, terus kita juga kan saya ngerokok, terus ada uang buat rokok, terus buat makan juga karena jarang sekali di daerah saya itu kalau di pabrik-pabrik dikasih makan siang atau makan sore itu jarang gitu. Kita harus mau bawa bekal sendiri. Jadi saya memutuskan untuk menjadi wirausaha karena pendapatan saya ini dari berdagang itu bisa mencapai 12 juta sampai 13 juta per bulan. Ya kalau bersihnya sih saya bisa laku 5 juta sampai 7 juta per bulan, tergantung kondisi lah, seperti itu. Tapi kalau kalian posisinya itu masih menganggur atau baru keluar sekolah, belum ada modal, ya kalian kerja dulu gitu. Kerja dulu di tempat lain, ya mau di pabrik, mau di toko, terserah. Yang penting ambil ilmunya. Kayak kalau di toko misalkan ambil ilmunya sambil kumpulin modal. Nah, setelah modal terkumpul baru buka usaha sendiri. Tapi kita juga harus realistis juga ya ketika kita memutuskan untuk memilih bekerja atau berdagang gitu. Nah, realistis itu maksudnya kalau misalkan di posisi saya, karena pendapatan saya di atas 10 juta, jadi ya saya memutuskan untuk berwirausaha atau berdagang. Tapi karena kan di daerah saya itu gaji karyawan itu hanya sampai yang paling gede itu 3.200.000. Ya kalau sama liburan paling gede juga 4.500.000 gitu kan. Ya, jadi saya memutuskan untuk berwirausaha atau berdagang. Ya mungkin kalau ada gaji yang misalkan 20 juta per bulan atau 30 juta per bulan, saya memilih untuk bekerja aja gitu kan. Ya tapi balik lagi karena walaupun kita masih muda, ya penghasilan itu berdasarkan pengalaman saya, dia dari bulan ke bulan atau ke tahun itu ada peningkatannya gitu. Dan kalau misalkan kita menjadi orang, ya apalagi di pabrik gitu kan ya, itu ada expirednya, ada batas usianya gitu. Nah, setelah
kebanyakan di daerah saya itu setelah keluar dari pabrik pensiun, dan kebanyakan gak dapat pensiunan gitu kan, nggak kayak PNS ada meskipun udah pensiun tapi kan dapat gaji tiap bulan. Tapi kalau misalkan pekerja pabrik itu tidak, karena kondisinya di daerah saya itu seperti itu. Jadi pensiun dari pabrik itu baru mikir, oh mau usaha apa ya. Nah sedangkan kan people sudah tua gitu kan, jadi kurang produktivitas itu sudah berkurang itu, tidak seperti waktu masih muda. Nah kan kalau mumpung masih muda gitu ya, tenaga masih kuat, pikiran masih fresh, dan kita masih bisa berinovasi. Jadi saya memilih untuk berwirausaha atau berdagang. Dan penghasilan saya itu dari awal saya merintis usaha saya, pertama saya dapat 2 juta per bulan, terus naik lagi 3 juta per bulan, terus 5 juta per bulan, sampai dengan saat ini saya penghasilan saya ada di angka 12 juta sampai 13 juta per bulan. Ya seperti itu ya. Kalau kalian misalkan ada ya kayak tadi gitu, kalau misalkan mau willing kerja dulu langsung buka usaha gitu. Dan kalau misalkan kerjanya yang gajinya gede ya jadi kerja inti, ngapain usaha kalau misalkan penghasilannya kecil gitu kan. Ya itu balik lagi ke pilihan kalian, semoga membantu. Ya kalau saran saya sih mendingan jadi wirausaha. Sampai jumpa di video selanjutnya.